perkenalkan, nama saya Erika Walquraini. Di sini saya akan bahas dasar-dasar ilmu tanah. Pertama, apa itu tanah? Tanah adalah laboratorium kimia dari alam di mana terjadi penguraian kimia dan bereaksi sintesis secara tersembunyi. Tanah dianggap tabung reaksi di mana seseorang dapat mengetahui jumlah dan jenis hara tanaman. Mengapa tanah perlu dipelajari? Pertama, penduduknya meningkat pesat sedangkan sumber daya tanahnya semakin menurun. Yang kedua, penyusutan luas tanah pertanian karena pergeseran penggunaan lahan pertanian ke non-pertanian. Ketiga, tanah mempunyai tingkat kesuburan yang berbeda. Keempat, sejak peladangan berpindah menjadi pertanian menetap, maka tanah dipaksa produksi maksimal. Kelima, pemberian pupuk tidak selalu meningkatkan produksi jika macam dan dosis pupuknya yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhannya. Yang keenam, terakhir, banyak faktor di dalam tanah yang berpengaruh terhadap pertanian tanaman. Kemudian berdasarkan pendekatannya, ilmu tanah dibagi menjadi dua cabang, yaitu pedologi dan edafologi. Pedologi adalah cabang ilmu tanah sebagai suatu bagian dari alam yang berbeda di permukaan bumi, terutama di tekanan pada hubungan antara tanah dengan faktor-faktor pembentuknya. Yang kedua itu edafologi. Edafologi adalah cabang ilmu tanah yang mempelajari sebagai alat produksi pertanian, terutama ditekankan pada hubungan antara tanah dan tanaman. Kemudian ilmu tanah dibedakan menjadi beberapa bidang, yaitu ada fisika tanah, kimia tanah, biologi tanah, kesuburan tanah, mineralogi tanah, genesa dan klasifikasi tanah, konservasi tanah, survei tanah, dan evaluasi lahan. Kemudian definisi tanah ada beragam tentang sudut pandangnya atau keahlian yang membuatnya. Yang pertama itu ahli pertanian. Benda alam di permukaan bumi tersusun dari bahan mineral atau hasil pelapukan bebatuan dan BO atau hasil lapukan makhluk hidup, dengan sifat-sifat tertentu yang terbentuk oleh pengaruh gabungan dari faktor-faktor iklim, bahan induk, jasad hidup, dan topografi dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua adalah menurut Soil Survey Staff, tanah merupakan suatu benda alam yang tersusun atas padatan, cairan, dan gas pada permukaan bumi, menepati ruang dan dicirikan oleh salah satu atau dua, yaitu horizon atau lapisan. Kemudian yang dapat dibedakan dari bahan asalnya sebagai hasil dari proses penambahan, kehilangan, pemindahan, dan transformasi energi dan bahan-bahan, mampu mendukung pertumbuhan tanaman dalam suatu lingkungan alami. Jadi dapat kita simpulkan kalau tanah itu adalah suatu benda alami yang terdapat di permukaan kulit bumi yang tersusun dari bahan mineral sebagai hasil pelapukan bebatuan dan bahan organik sebagai hasil sisa-sisa tanaman dan hewan, yang mampu menumbuhkan tanaman dan memiliki sifat tertentu sebagai akibat pengaruh iklim, jasad hidup yang bertindak terhadap bahan induk dalam keadaan wilayah tertentu selama jangka waktu tertentu. Tanah dari sudut pertanian berperan sebagai alat produksi produk tanaman. Yang pertama itu melayani tanaman sebagai tempat berpegang dan bertumbuh. Yang kedua menyediakan unsur-unsur mineralnya. Yang ketiga memberikan dan melayani persediaan air. Yang keempat menyediakan tata udara tanah yang baik. Berikut gambar lapisan tanah. Kemudian selanjutnya kita bahas tentang regolit. Regolit bahan-bahan lepas satu sama lain yang
terletak di atas batuan dengan tebal tertentu atau dari beberapa sentimeter sampai dengan puluhan meter, yang dapat berupa hancuran dari batuan di bawahnya atau diangkut dari tempat lain melalui air atau udara yang diendapkan di atas hamparan batuan. Selanjutnya ada solum dan horizon C. Solum, apa itu solum? Solum adalah horizon A dan B, yaitu lapisan atas regolit yang telah mengalami hancuran biokimia dalam proses pembentukan tanah atau proses pedogenesis. Horizon C atau bahan induk tidak termasuk dalam pengertian solum. Apa bedanya solum dan horizon C? Yang pertama itu solum kandungan BO-nya tinggi. Yang kedua, solum itu didapatkan adanya akar tumbuhan. Solum juga didapat kegiatan jasad mikro. Ada hancuran iklim yang intensif. Kemudian didapatkan horizon atau lapisan-lapisan hasil proses pedogenesis. Nah, selanjutnya itu ada tanah atas dan tanah bawah. Tanah atas topsoil dan tanah bawahnya subsoil. Tanah atas, apa itu? Tanah atas merupakan permukaan yang diolah berwarna gelap ya, atau kadang BO-nya itu tinggi, yang merupakan daerah utama pertumbuhan akar, yang mengandung hara dan air yang selalu berubah karena pengolahan, penambahan bahan organik, pemupukan dan pengairan. Dan tebal lapisan tanah atasnya itu adalah 15-20 cm. Yang kemudian tanah bawah. Lapisan di bawah lapisan tanah atas. Selanjutnya ada komponen-komponen tanah. Komponen-komponen penyusun tanah yang pertama itu ada bahan organik, yang kedua itu ada bahan mineral, yang ketiga air tanah, dan keempat itu udara tanah. Bagian-bagian penyusun tanah, tanah mineral, dan tanah organik. Tanah sistem kompleks dan dinamis. Yang pertama itu ada udara tanah, menempati ruang pori makro untuk pernapasan akar tanaman dan mikroba. Yang kedua ada air tanah, mengandung senyawa asam dan basa yang dapat menguraikan dan melarutkan mineral tanah. Yang ketiga ada lempung dan humus, sebagai gudang penyimpanan dan pelepasan unsur hara tanaman. Selanjutnya, kemudian ada tanah organik ya, atau histosol, atau yang biasa juga disebut dengan gambut atau organosol. Kemudian tanah dengan kandungan bahan organik atau BO-nya itu lebih dari 20% ya. Yang kedua terbentuk akibat proses peruraian kurang dibanding penimbunannya. Yang ketiga terjadi di daerah dengan drainase buruk, selalu tergenang air sehingga hanya mikroba anaerob yang mengurangi BO, misal di daerah rawa pasang surut ya. Yang terakhir pH-nya rendah, kandungan hara tersedia rendah, sulit pengelolaannya juga. Kemudian selanjutnya yaitu ada tanah mineral, tanah yang kandungannya itu bahan organiknya ya kurang 20% atau kandungan mineralnya itu lebih dari 80%. Selanjutnya fungsi bahan organik tanah, yang pertama itu ada mempengaruhi produktivitasnya tanah, kedua mempengaruhi warna tanah, struktur tanah, mempengaruhi juga unsur haranya atau nutrisi tanah itu tersebut, dan terakhir sebagai sumber energi bagi kehidupan dalam tanah. Kemudian ada air tanah, yang pertama itu ketersediaannya bervariasi ya, dan yang kedua itu berfungsi sebagai pelarut. Selanjutnya udara tanah, yang pertama kaya CO2-nya ya, yaitu 0,3-3%, dan yang keduanya itu rendahnya O2-nya, yaitu 5-10%. Yang ketiga
berpengaruh pada kandungan air. Organisme tanah yang pertama 100.000 sampai 1 miliar per gram tanah, yang kedua 10.000 spesies per gram tanah, yang ketiga organik C ke anorganik C. Kemudian bahan mineral, yang pertama itu menentukan ukuran butir, mineral primer atau quartz, feldspar, mika, dan lain-lain. Yang ketiga terakhir mineral liat atau kaolonit, smektit, dan lain-lain. 4 ya. Mineral liat berukuran koloidal sehingga berpengaruh pada plastisitas, kohesi, kekasaran, pengembangan, dan dispersi mineral tanah. Sekian video dari saya. Terima kasih. Maaf bila ada kesalahan, ada kata-kata yang kurang tepat. Mohon dimaafkan.